Selamat datang, saudaraku. Jika hari ini kamu menemukan video ini, maka ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah dipanggil, sesuatu yang telah lama menunggu untuk diingatkan kembali. Kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih untuk melihat apa yang tak kasat mata, untuk merasakan keheningan di balik hiruk-pikuk dunia, dan untuk mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Apa yang akan kamu dengar dalam beberapa menit ke depan bukanlah sekadar kata-kata. Ini adalah panggilan batin, sebuah cahaya yang ingin membangkitkan kesadaran paling dalam dirimu. Duduklah dengan tenang, karena hidupmu akan berubah jika kamu mengerti ini tentang kesadaran. Kesadaran bukan pikiran, bukan tubuh, bukan dunia. Saudaraku, izinkan aku berbicara langsung ke dalam ruang sunyi dalam dirimu. Tempat di mana kesadaran itu berdiam. Banyak orang mengira bahwa kesadaran adalah hasil dari otak yang bekerja, atau sekadar kemampuan untuk berpikir dan merasa. Tapi inilah awal dari kebangkitan. Kesadaran bukanlah pikiran. Ia adalah sesuatu yang menyaksikan pikiran, menyaksikan tubuh, dan menyaksikan dunia. Ia seperti langit yang tidak berubah, meski badai melintas. Jika engkau mengamati pikiranmu saat ini, siapa yang sedang mengamati? Itulah kesadaran, dirimu yang sejati. Tubuh ini adalah kendaraan, rumah sementara bagi kesadaran. Ia lahir, tumbuh, menua, dan akan kembali ke bumi. Tapi kesadaran tidak menua, tidak bisa disentuh oleh waktu. Ketika engkau memahami bahwa engkau bukan tubuh ini, bukan identitas duniawi, maka sesuatu dalam dirimu akan mulai bangkit. Kesadaran adalah keabadian yang hidup di balik setiap napasmu. Ia menyaksikan tubuhmu berjalan, tertawa, menangis, tetapi ia tidak pernah terikat oleh semuanya itu. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia hanyalah panggung pengalaman, sebuah cermin untuk kesadaran melihat dirinya sendiri. Dunia hadir di dalam kesadaran, bukan sebaliknya. Apa yang engkau lihat, dengar, dan rasakan hanyalah getaran dalam kesadaranmu. Jika engkau mencari kedamaian di luar sana, engkau akan lelah. Karena dunia tidak bisa memberi stabilitas kepada jiwa yang lupa jati dirinya. Kembali ke kesadaran adalah kembali ke rumah. Coba perhatikan saat engkau diam dalam keheningan, tanpa kata, tanpa pikiran. Apa yang tersisa? Itulah dirimu. Bukan nama, bukan status, bukan cerita lama, melainkan kesadaran murni yang tidak memerlukan validasi. Di sanalah terdapat kebebasan yang sejati. Saat tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dikejar, kesadaranmu menjadi terang. Pikiran akan terus berdiskusi, mempertanyakan, dan membuat kisah. Tapi engkau adalah saksi dari semua itu. Engkau adalah layar tempat film, pikiran diputar. Film bisa berubah, tapi layar tidak pernah ikut terbakar. Maka sadarlah. Jangan melekat pada isi film. Lepaskan dan lihat siapa yang menonton. Disitulah kekuatanmu sesungguhnya. Ketika engkau berhenti menyangka bahwa dirimu adalah apa yang engkau pikirkan, engkau telah menemukan pintu menuju kebebasan batin. Banyak penderitaan di dunia ini lahir karena manusia lupa siapa dirinya. Mereka menyangka dirinya adalah luka, masa lalu, dan ketakutan. Padahal mereka hanyalah sedang tertidur dari kebenaran. Kesadaranmu tidak bisa dilukai karena ia tidak berasal dari dunia. Dan ketika pemahaman ini benar-benar tumbuh di dalam, maka hidup akan mulai berubah. Bukan karena dunia luar berubah, tapi karena engkau tidak lagi hidup dari ilusi. Engkau mulai hidup dari keheningan yang utuh. Engkau menjadi saksi yang penuh kasih, bukan pemain yang penuh luka. Inilah awal dari transformasi, ketika kesadaran mengenali dirinya sendiri lewat dirimu. Kesadaran adalah ruang yang mewadahi segalanya. Saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Kesadaran bukan sesuatu yang kecil dan terbatas. Ia adalah ruang tak terbatas yang mampu mewadahi seluruh pengalaman manusia, baik suka maupun duka, terang maupun gelap. Ketika engkau mulai memahami bahwa kesadaran adalah ruang yang memuat segalanya, maka engkau tidak lagi menolak hidup. Engkau mulai membuka dirimu untuk menerima setiap momen, bukan karena semuanya menyenangkan, tetapi karena semuanya disadari. Kesadaran tidak menolak amarah, tidak menolak kesedihan,
bahkan tidak menolak ketakutan. Semua emosi ini datang dan pergi seperti awan di langit. Tapi langit tidak pernah melawan awan. Ia tetap diam, luas dan siap menampung apapun yang datang. Itulah engkau yang sejati, ruang batin yang luas, tak terukur, tak terbatas, dan tidak memihak. Inilah kunci kedamaian yang sesungguhnya. Berhenti melawan apa yang sedang terjadi di dalam dan di luar dirimu. Orang yang terikat dengan pikirannya akan menolak pengalaman-pengalaman yang dianggap negatif. Mereka ingin bahagia tanpa rasa sakit, ingin tenang tanpa kekacauan, ingin terang tanpa pernah melewati kegelapan. Tapi kesadaran sejati tahu bahwa semua itu adalah bagian dari totalitas hidup. Kesadaran tidak memilih-milih, ia menyambut semua seperti seorang ibu yang menerima anaknya, apapun keadaannya. Saat engkau mulai tinggal dalam kesadaran, maka engkau akan merasakan bahwa tidak ada yang perlu dihindari. Bahkan rasa sakit menjadi jendela untuk melihat lebih dalam ke dalam diri. Kesadaran membuatmu tidak lagi menjadi korban dari perasaanmu. Engkau tidak lagi berkata, "Aku marah," melainkan ada kemarahan yang hadir di ruang kesadaranku. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sesungguhnya itulah kekuatan yang membebaskan. Dengan kesadaran, engkau mulai mengalami bahwa tidak ada pengalaman yang terlalu besar untukmu. Karena engkau bukanlah pengalaman itu, engkau adalah ruang tempat pengalaman itu muncul. Sama seperti bioskop tidak pernah rusak hanya karena film yang diputar begitu gelap, demikian juga jiwamu tidak rusak hanya karena penderitaan hadir dalam hidupmu. Engkau hanya lupa bahwa dirimu bukan adegan dalam film itu. Engkau adalah layar tak terlihat di baliknya. Lihatlah dirimu sekarang. Adakah ruang dalam dirimu yang sanggup mengamati semuanya tanpa penghakiman? Jika ya, itulah kesadaranmu yang sedang bangkit. Ia tidak menolak pengalaman, tidak terguncang oleh perubahan, dan tidak membandingkan. Kesadaran sejati seperti lautan, gelombangnya mungkin tinggi, tapi kedalamannya selalu tenang. Dan ketika engkau benar-benar tinggal dalam ruang itu, maka hidup akan mulai bertransformasi. Masalah tidak hilang, tapi engkau tidak lagi diperbudak olehnya. Emosi datang, tapi tidak menggoyahkan pusat dirimu. Engkau mulai melihat dengan mata kebijaksanaan, bukan reaksi. Inilah kekuatan kesadaran. Ia tidak mengubah dunia, tapi mengubah caramu hadir di dalamnya. Kesadaran tidak butuh identitas apapun. Saudaraku, diamlah sejenak dan perhatikan. Siapa dirimu tanpa nama, tanpa peran, tanpa cerita masa lalu? Dunia telah mengajarkan kita bahwa identitas adalah segalanya, bahwa kita adalah jabatan, keluarga, latar belakang, bahkan trauma yang kita alami. Tapi kebenaran yang lebih dalam sedang memanggilmu. Kesadaran tidak memerlukan identitas apapun. Ia tetap ada, bahkan ketika semua label hilang. Dan disitulah letak kemerdekaan yang sejati. Engkau telah diberi nama sejak lahir, lalu tumbuh bersama dengan cerita tentang siapa engkau, apa yang engkau miliki, dan bagaimana orang lain memandangmu. Tapi semua itu hanyalah pakaian sementara. Kesadaranmu tidak mengenal nama. Ia adalah kehadiran murni yang tidak bisa dijelaskan oleh biografi apapun. Ketika engkau mulai melepas keterikatan pada identitas palsu, engkau sedang membuka pintu menuju diri yang sejati. Bayangkan air yang jernih dan tidak berwarna. Ia bisa mengambil bentuk apapun masuk ke dalam gelas, botol, atau mangkuk, tapi ia tetap air. Demikian pula dengan kesadaran. Ia bisa hadir dalam peran sebagai seorang ayah, anak, guru, atau sahabat. Tapi di balik semua itu, ia tetap murni. Tidak berubah oleh bentuk, tidak terikat oleh fungsi. Jika engkau mengira bahwa dirimu adalah gelasnya, engkau akan terjebak. Tapi jika engkau mengenali bahwa engkau adalah airnya, engkau akan bebas. Seringkali penderitaan datang dari keterikatan pada identitas yang dibentuk oleh dunia. Ketika engkau kehilangan jabatan, engkau merasa kehilangan harga diri. Ketika seseorang tidak lagi mencintaimu, engkau merasa tidak berharga. Tapi itu semua hanya ilusi. Kesadaranmu tidak pernah berkurang nilainya, karena ia tidak pernah terdefinisi oleh hal-hal eksternal. Ia hanya diam dan menyaksikan semuanya. Kesadaran adalah aku yang tidak memerlukan cerita untuk tetap hidup. Ia tidak bangga dengan prestasi dan tidak hancur oleh kegagalan.
Ia hanya hadir seperti langit yang tetap luas, walau awan datang dan pergi. Di saat engkau melepaskan semua hal yang engkau kira adalah dirimu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Justru engkau akan menemukan semuanya. Engkau menemukan keutuhan yang tidak tergantung pada validasi apapun. Bukan berarti engkau harus meninggalkan dunia dan semua peranmu, tapi engkau mulai menjalani semuanya dengan ringan, tanpa keterikatan. Engkau bisa menjadi siapapun di dunia ini tanpa lupa siapa dirimu sebenarnya. Disitulah letak keseimbangan spiritual, hidup di dunia, tapi tidak dikendalikan olehnya. Hadir sepenuhnya tapi tidak melekat. Dan saat pemahaman ini benar-benar meresap dalam dirimu, maka hidup akan berubah. Engkau tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi dikuasai oleh peran. Engkau menjadi utuh, bukan karena dunia mempercayaimu, tapi karena engkau telah mempercayai siapa dirimu dalam keheningan, kesadaran murni yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun di luar sana. Kesadaran tidak datang dan pergi, ia selalu ada. Saudaraku, mari kita renungkan sesuatu yang sangat penting. Kesadaran tidak datang dan pergi. Ia bukan sesuatu yang muncul saat engkau bermeditasi dan hilang saat engkau sibuk bekerja. Ia tidak menampakkan diri hanya di saat damai, lalu lenyap saat dunia menjadi kacau. Kesadaran adalah dasar dari semua pengalaman. Ia adalah ada yang senantiasa hadir, bahkan ketika engkau tidak menyadarinya. Banyak orang mengejar momen pencerahan, berharap untuk merasakan kesadaran seperti sesuatu yang istimewa. Tapi justru itulah kesalahpahaman terbesar. Kesadaran bukan pengalaman luar biasa yang datang sesekali. Kesadaran adalah yang menyadari setiap pengalaman. Ia hadir saat engkau tersenyum, saat engkau menangis, saat engkau marah, dan saat engkau hening. Tidak pernah ia pergi walau sedetik. Bayangkan langit biru yang tidak pernah meninggalkan tempatnya, meski badai menutupinya. Mungkin awan tebal menghalangi pandanganmu, tapi langit tetap ada. Demikian pula dengan kesadaran. Pikiran bisa ramai, perasaan bisa kacau, tubuh bisa lelah, namun kesadaran tetap diam menyaksikan semuanya tanpa tergoyahkan. Ketika engkau menyadari hal ini, maka engkau tak lagi mencari kesadaran, karena engkau telah tahu bahwa engkau adalah itu. Saat engkau sedang mengalami kegelisahan, perhatikan, siapa yang menyadari bahwa engkau gelisah? Itulah kesadaran yang tidak ikut gelisah. Ia hanya mengamati. Saat engkau dalam kebahagiaan, siapa yang menyadari sukacitamu? Ia pun mengamati dengan keheningan yang sama. Jadi tidak peduli apapun bentuk pengalaman yang datang dan pergi, kesadaran tetap menjadi saksi yang tidak berubah. Banyak orang merasa bahwa mereka kehilangan kesadaran ketika mereka marah atau tenggelam dalam emosi. Namun kebenarannya adalah kesadaran tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh gelombang kuat pikiran dan perasaan, seperti matahari yang tertutup awan gelap. Tapi apakah matahari benar-benar hilang? Tidak, ia tetap bersinar di baliknya. Maka yang perlu engkau lakukan bukanlah mencari kesadaran, tapi diam dalam keheningan dan menyadari bahwa engkau telah memilikinya sejak awal. Kesadaran tidak memiliki awal dan akhir. Ia tidak lahir bersama tubuh dan tidak akan mati bersamanya. Ia adalah ruang tanpa waktu yang menjadi dasar dari segala hal. Ketika engkau hidup dari titik ini, maka engkau tidak lagi takut kehilangan. Tidak ada yang bisa diambil dari jiwa yang tahu bahwa dirinya adalah kesadaran abadi. Dan inilah yang akan mengubah hidupmu. Saat engkau berhenti mencari sesuatu di luar untuk merasa utuh, dan mulai menyadari bahwa keutuhan itu telah tinggal di dalam dirimu, diam-diam sejak dahulu. Kesadaran tidak menuntut pengakuan, tidak mengejar sorotan. Ia hanya menunggu engkau sadar bahwa engkau dan dia adalah satu. Kesadaran tidak reaktif, ia mengamati tanpa melekat. Saudaraku, ketahuilah bahwa kesadaran sejati tidak bereaksi, ia hanya mengamati. Reaksi adalah sifat dari pikiran dan ego. Mereka cepat terbakar, mudah terpancing, dan selalu ingin menang. Tapi kesadaran, ia seperti danau yang tenang. Ketika batu dilemparkan ke permukaannya, ia beriak sebentar, lalu kembali hening. Ia tidak menyimpan dendam, ia tidak menuntut penjelasan, ia hanya menyaksikan segalanya dengan kejernihan yang tidak memihak.
Lihat bagaimana hidup seringkali mengguncangmu. Seseorang mengucapkan kata yang menyakitkan, situasi tidak berjalan sesuai harapan, atau luka lama terbuka kembali. Apa yang terjadi? Reaksi muncul. Tapi pernahkah engkau perhatikan, ada bagian dalam dirimu yang tidak ikut terbakar? Ada kesadaran yang hanya mengamati reaksi itu. Ia melihat amarahmu, tapi tidak ikut marah. Ia menyadari lukamu, tapi tidak ikut terluka. Inilah yang membuatmu tetap utuh meski dunia di sekitarmu bergejolak. Kesadaran tidak berkata, ini benar, itu salah. Ia tidak memihak salah satu sisi. Ia tidak memaksa dunia untuk berubah demi ketenanganmu. Ia hanya hadir, dan dari kehadiran itulah lahir kebijaksanaan sejati. Karena dari keheningan, engkau akan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Kekuatan terbesar tidak terletak pada kemampuan untuk bereaksi cepat, tapi pada kemampuan untuk tidak bereaksi ketika semuanya ingin mendorongmu ke arah itu. Kesadaran memberi ruang. Ruang untuk melihat situasi tanpa terburu-buru. Ruang untuk mendengarkan orang lain tanpa menghakimi. Ruang untuk merasakan perasaan tanpa dikendalikan olehnya. Dan di dalam ruang itu, engkau mulai menemukan dirimu yang sejati. Reaksi adalah penjara, tapi pengamatan adalah pembebasan. Ketika engkau menjadi pengamat dari hidupmu sendiri, engkau tidak lagi dikendalikan oleh arusnya. Engkau menjadi kapten dari kapal batinmu. Cobalah sadari, saat emosi datang seperti badai, cukup katakan dalam hati, ada kemarahan di sini, bukan aku marah. Itu adalah langkah kecil tapi sangat dalam. Karena begitu engkau mengamati tanpa melekat, engkau telah melampaui. Engkau telah membebaskan dirimu dari identifikasi. Kesadaran tidak menolak emosi, tapi juga tidak melebur di dalamnya. Ia melihat segalanya, tapi tidak menjadi bagian dari gelombang itu. Dan dari sikap tidak reaktif inilah lahir kedamaian sejati. Kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi luar, tidak bergantung pada orang lain, tidak membutuhkan keadaan ideal. Ia lahir dari dalam, dari ruang kosong yang penuh cahaya. Kesadaran adalah tempat di mana semuanya muncul, tapi tidak ada yang menguasainya. Disitulah engkau mulai mengenal kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali oleh dirimu sendiri. Maka saat engkau melangkah lebih dalam kesadaran ini, hidup tidak harus menjadi sempurna untuk membuatmu tenang. Karena engkau sudah tidak lagi hidup dari reaksi, tapi dari kejernihan. Dan inilah yang benar-benar mengubah segalanya. Saat engkau tidak lagi menjadi korban dari peristiwa, tapi menjadi saksi yang hadir dalam keheningan, dengan mata jiwa yang terbuka. Kesadaran tidak mengejar, ia mengizinkan segalanya terjadi. Saudaraku, inilah pelajaran yang menenangkan namun sangat dalam. Kesadaran tidak mengejar apapun. Ia tidak berlari mengejar kebahagiaan, tidak berjuang melawan penderitaan, tidak sibuk membuktikan dirinya. Kesadaran hanya mengizinkan semuanya hadir sebagaimana adanya. Ia seperti langit yang tidak memerintah matahari terbit atau memaksa bintang bersinar, semuanya terjadi dan ia menyaksikan dengan damai. Kita hidup dalam dunia yang mendorong keinginan tanpa akhir, ingin menjadi, ingin memiliki, ingin mencapai. Pikiran selalu berkata, aku akan tenang setelah ini terjadi, atau aku akan bahagia jika aku memiliki itu. Tapi kesadaran tidak hidup dari nanti, ia hanya ada sekarang. Ia tidak berkata, aku harus berubah dulu baru bisa damai. Justru ia berkata, aku damai, bahkan di tengah ketidaksempurnaan ini. Inilah kebijaksanaan yang akan membebaskanmu dari siklus pencarian yang melelahkan. Perhatikan bagaimana keinginan menciptakan penderitaan. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, engkau merasa gagal. Ketika orang lain tidak memenuhi ekspektasimu, engkau merasa kecewa. Tapi semua itu berasal dari ketidaksadaran akan satu hal, bahwa segala sesuatu yang muncul di dunia ini bersifat sementara, dan mengejar hal yang sementara akan selalu berujung pada rasa hampa. Kesadaran tidak hampa karena ia tidak mengejar, ia hanya menyambut. Mengizinkan bukan berarti pasrah tanpa arah. Mengizinkan berarti menerima kehidupan sebagaimana adanya, tanpa kehilangan keheningan batin. Jika kesedihan datang, izinkan ia hadir. Jika kebahagiaan tiba,
nikmati dengan penuh syukur, tanpa takut kehilangannya. Ketika engkau hidup dalam kesadaran, maka engkau tidak lagi tertarik pada hasil, engkau lebih tertarik pada kehadiran. Engkau mulai merasakan bahwa setiap momen adalah cukup. Dunia mungkin melihat ini sebagai kelemahan, tidak berambisi, tidak mengejar, tapi dalam dimensi spiritual, justru di sanalah kekuatan sejati berada. Seseorang yang tidak dikendalikan oleh dorongan untuk mengejar adalah seseorang yang paling tenang, paling stabil, dan paling sadar. Ia tidak mudah dipengaruhi oleh tren dunia. Ia tidak dikuasai oleh rasa iri. Ia berjalan perlahan, namun setiap langkahnya memiliki kedalaman. Kesadaran mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mencapai sesuatu di luar sana, tetapi tentang hadir penuh dalam apa yang ada di sini. Ia mengubah pencarian menjadi penerimaan. Ia mengubah perjuangan menjadi keheningan. Dan saat engkau mulai mengizinkan segala sesuatu terjadi tanpa perlawanan batin, maka engkau mulai melihat keajaiban yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Tidak ada lagi perlawanan, hanya penerimaan yang mengalir seperti sungai menuju samudera. Dan dari sikap mengizinkan inilah kehidupan menjadi guru. Setiap orang yang datang mengajarkan pelajaran, setiap kejadian menjadi cermin, setiap detik menjadi suci. Engkau tidak lagi mendikte semesta, tapi menari bersamanya. Inilah irama kesadaran, tenang, lembut, dan menerima segalanya tanpa syarat. Kesadaran tidak menilai, ia melihat dengan cinta. Saudaraku, dengarkan bisikan ini dari ruang terdalam jiwamu. Kesadaran sejati tidak menilai. Ia tidak memberi label baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak. Ia hanya melihat dengan kejernihan dan cinta. Ketika engkau menyadari bahwa engkau bukan pikiran yang terbiasa menghakimi, melainkan kesadaran yang diam dan lembut, maka cara pandangmu terhadap hidup akan berubah sepenuhnya. Pikiran adalah mesin penilai. Ia cepat membagi segalanya. Ini bagus, itu buruk. Aku benar, dia salah. Ini pantas, itu memalukan. Tapi kesadaran tidak bekerja seperti itu. Kesadaran melihat segalanya apa adanya, tanpa mengotori pengalaman dengan pendapat. Ia melihat luka tanpa mengatakan, ini lemah. Ia melihat ketakutan tanpa mengatakan, ini salah. Ia hanya hadir, dan dalam kehadiran itu, segala sesuatu mulai sembuh dengan sendirinya. Saat engkau mulai hidup dari ruang kesadaran ini, engkau akan berhenti menjadi hakim atas dirimu sendiri. Engkau tidak lagi menyesali masa lalu dengan kebencian, atau menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang telah terjadi. Sebaliknya, engkau mulai melihat perjalananmu dengan kasih sayang. Bahkan luka terdalam sekalipun menjadi bagian dari keindahan dirimu, bukan noda yang harus disembunyikan. Kesadaran menerima semuanya, dan dari penerimaan itu lahir kedamaian. Begitu juga dengan orang lain. Ketika engkau melihat mereka dari kesadaran, engkau tidak lagi terjebak dalam permukaan perilaku. Engkau mulai menyadari bahwa di balik kemarahan, mereka ada luka. Di balik kebisingan mereka ada ketakutan. Dan dari pemahaman itu, cinta yang sesungguhnya muncul. Bukan cinta yang romantis atau sentimental, tapi cinta yang melihat esensi semua makhluk. Bahwa kita semua sedang mencari rumah yang sama. Kesadaran tidak pernah berkata, kamu lebih tinggi, kamu lebih rendah. Ia tidak mengenal hierarki atau perbandingan. Ia tahu bahwa semua makhluk adalah bagian dari satu kehidupan yang sama, satu kesadaran yang sama. Ketika engkau melihat melalui mata kesadaran, engkau akan menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Semua adalah pantulan dari satu cahaya yang sama, hadir dalam berbagai bentuk. Saudaraku, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Lepaskan penilaian. Lepaskan kata-kata yang kau katakan dalam hati. Aku gagal, aku tidak cukup. Itu bukan suara kesadaran. Itu adalah gema dari dunia yang lupa siapa dirinya. Suara kesadaran adalah diam. Tapi dalam diam itu ada pelukan yang tak terlihat, penerimaan yang total, cinta yang tidak bersyarat. Dan dari tempat inilah hidupmu mulai berubah. Bukan karena semua menjadi sempurna, tapi karena engkau tidak lagi melihat hidup dengan mata penghakiman. Engkau melihatnya dengan mata kehadiran. Dan kehadiran itu adalah bentuk cinta paling murni yang bisa dialami oleh jiwa manapun.
Kesadaran adalah rumah sejati, bukan tempat di luar sana. Saudaraku, selama ini manusia telah mencari rumah di mana-mana. Mereka membangun istana fisik, mencari pelukan pasangan, mengumpulkan benda-benda yang disebut milik. Tapi tetap saja, ada rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Itulah panggilan yang tidak pernah padam. Karena rumah sejati bukanlah tempat di luar sana. Rumah sejati adalah kesadaranmu sendiri. Rumah sejati bukan bangunan. Ia tidak memiliki atap atau dinding, tidak berada di koordinat manapun. Ia adalah tempat di mana engkau bisa diam, hadir, dan merasa lengkap tanpa alasan apapun. Rumah sejati adalah keadaan batin ketika engkau tidak lagi perlu menjadi siapapun untuk merasa layak. Di sana tidak ada topeng, tidak ada sandiwara, hanya kehadiran murni yang menyelimuti dengan keutuhan yang tak tergoyahkan. Banyak orang berpindah-pindah tempat, berharap menemukan kedamaian, tapi kedamaian sejati tidak ditemukan dalam perubahan lokasi, melainkan dalam perubahan kesadaran. Ketika engkau menemukan rumah di dalam dirimu, engkau bisa merasa damai bahkan di tengah keramaian. Engkau bisa merasa utuh bahkan ketika sendirian. Engkau tidak merasa kehilangan karena engkau telah menemukan pulang yang sebenarnya. Saat engkau masuk ke dalam kesadaran, engkau menemukan ruang yang tidak bisa dirusak oleh dunia. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, pengkhianatan, kehilangan, kegagalan, engkau tetap bisa kembali ke dalam dan beristirahat. Di sana tidak ada kebutuhan untuk melawan atau melarikan diri. Hanya keheningan yang menyambutmu, seolah berkata, "Aku selalu di sini menunggumu kembali." Kesadaran adalah rumah yang tidak menolak siapapun. Ia menerima semua bagian dari dirimu, yang terang dan yang gelap, yang bangga dan yang rapuh. Ketika engkau masuk ke sana, engkau mulai mencintai dirimu bukan karena telah sempurna, tapi karena telah sepenuhnya hadir. Dan dari tempat itu, engkau juga bisa mulai menerima orang lain apa adanya, karena engkau tahu bahwa mereka pun sedang mencari rumah yang sama. Engkau tidak perlu lagi berusaha keras untuk merasa diterima, karena kesadaran telah menerimamu bahkan sebelum engkau memintanya. Tidak ada syarat, tidak ada batas waktu, hanya kehadiran yang mengalir seperti sungai kasih tanpa akhir. Di rumah ini, engkau tidak harus kuat, engkau hanya perlu jujur, tidak harus selalu positif. Engkau hanya perlu hadir dengan utuh. Dan inilah transformasi terbesar, ketika engkau berhenti mencari di luar dan mulai pulang ke dalam. Disitulah hidup menjadi utuh kembali. Disitulah engkau berhenti menjadi pengembara dan mulai menjadi pemilik rumah jiwamu sendiri. Kesadaran adalah tempat di mana segalanya dimulai dan berakhir. Dan selama engkau tinggal di sana, engkau tidak akan pernah tersesat lagi. Kesadaran adalah kebebasan dari waktu. Saudaraku, selama ini hidup terasa seperti perlombaan tanpa akhir, bukan? Kita semua dikejar oleh jam, didorong oleh masa lalu, dikhawatirkan oleh masa depan. Tapi kini, izinkan aku berbisik pelan ke dalam jiwamu. Kesadaran tidak hidup dalam waktu. Ia tidak terjebak dalam kemarin dan tidak gelisah oleh esok. Ia hanya hidup di sini dan sekarang. Pikiranlah yang hidup dalam waktu. Ia menghidupkan kembali luka lama, menciptakan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi, dan melupakan keajaiban dari momen ini. Tapi kesadaranmu tidak demikian. Kesadaran hanya tahu satu hal, kehadiran. Dan kehadiran ini tidak mengenal jam atau kalender. Ia tidak terburu-buru, tidak tertunda, dan tidak bisa dipercepat. Ia adalah keabadian yang hadir dalam sekejap napas yang engkau hirup saat ini. Bayangkan ini, saat engkau diam, benar-benar diam, dan menyadari detak jantungmu, suara alam di sekelilingmu, dan napasmu yang keluar masuk, waktu seakan berhenti, bukan? Itulah gerbang menuju kesadaran. Di sana, tidak ada masa lalu yang menyakitkan, tidak ada masa depan yang mengancam. Yang ada hanya ada. Dan dari ada inilah muncul kebebasan yang selama ini engkau cari. Kesadaran membebaskanmu dari perbudakan waktu karena ia tidak mengidentifikasi diri dengan kisah. Kisah hidupmu mungkin memiliki awal, pertengahan, dan akhir, tetapi engkau bukan kisah itu. Engkau adalah yang menyadari kisah itu. Saat engkau tidak lagi percaya bahwa dirimu terbentuk hanya dari apa yang telah terjadi padamu, engkau mulai merasakan ringan.
Engkau tidak membawa beban waktu karena engkau telah melampauinya. Dalam kesadaran, semua hal terjadi dalam keabadian sekarang. Tidak ada keterlambatan, tidak ada penyesalan, tidak ada terburu-buru. Engkau tidak perlu menjadi lebih cepat, lebih hebat, atau lebih sukses. Engkau hanya perlu hadir. Dan dalam hadir itulah semua keajaiban muncul. Kedamaian bukanlah sesuatu yang akan datang besok. Ia sudah ada di sini, menunggumu menyadarinya. Banyak orang bertanya, kapan aku akan tercerahkan? Kapan hidupku akan berubah? Tapi semua pertanyaan itu datang dari pikiran yang hidup dalam waktu. Kesadaran tidak menanyakan kapan. Ia hanya berkata, sekarang, ini saatnya. Inilah hidup. Dan ketika engkau benar-benar tinggal di sini, dalam kehadiran ini, maka waktu kehilangan kuasanya atasmu. Inilah pembebasan sejati, bukan keluar dari dunia, tapi keluar dari ilusi waktu. Dan engkau tidak perlu pergi ke tempat lain untuk menemukannya. Cukup duduk, cukup hadir, cukup sadari bahwa hidup tidak sedang terjadi kemarin atau besok, tapi di sini, di ruang yang sunyi ini. Di kesadaranmu sendiri yang tak pernah tua. Kesadaran adalah diri sejatimu yang tidak pernah terpisah. Saudaraku, tibalah saatnya engkau mendengar ini dengan hati yang terbuka. Kesadaran bukanlah sesuatu yang harus dicapai. Ia bukan tujuan spiritual yang jauh, bukan hadiah bagi mereka yang sempurna. Kesadaran adalah diri sejatimu yang selama ini selalu ada di sini, tidak pernah pergi, tidak pernah terpisah darimu. Yang terpisah hanyalah perhatianmu, bukan hakikatmu. Banyak jiwa merasa tersesat karena merasa harus menjadi seseorang dulu untuk merasa layak bersatu dengan kebenaran. Tapi kebenarannya adalah engkau sudah menjadi kebenaran itu sendiri. Kesadaran tidak lahir dari upaya keras, ia hanya muncul saat engkau berhenti melawan, berhenti mengejar, dan mulai hadir dalam keutuhan apa adanya dirimu. Di saat engkau tidak berusaha menjadi siapa-siapa, disitulah engkau benar-benar menjadi. Diri sejati tidak mengenal keterpisahan. Ia tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan, karena ia tidak dibentuk oleh pendapat luar. Ia adalah inti yang tetap murni, bahkan saat badai datang. Dan selama ini, diri sejatimu tidak pernah pergi. Ia hanya tertutup oleh kabut pikiran, oleh peran yang kau mainkan, oleh cerita yang kau yakini. Tapi ia tetap menunggumu, diam, penuh cinta, dan tidak pernah meninggalkanmu, karena ia adalah engkau yang paling sejati. Kesadaran tidak butuh izin dari dunia untuk ada. Ia tidak berkata, aku akan muncul saat engkau cukup baik. Tidak, ia hadir bahkan saat engkau merasa paling hancur. Bahkan di tengah kesalahan dan kegagalanmu, kesadaran tidak menutup pintu. Ia tidak pernah menghakimi. Ia hanya menyaksikan dan tetap mengasihi. Inilah sebabnya mengapa ketika engkau kembali pada kesadaran, engkau merasa pulang. Karena engkau memang sedang kembali pada siapa dirimu sebenarnya. Jiwa yang tersadar tidak lagi merasa sendiri, karena ia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kesadaran universal yang juga hidup dalam setiap makhluk. Tidak ada lagi perasaan aku dan mereka. Yang ada hanyalah kehidupan yang saling melihat dirinya sendiri dalam berbagai wujud. Ketika engkau menyapa orang lain dengan kesadaran, engkau sebenarnya sedang menyapa dirimu sendiri dalam bentuk yang berbeda. Dan dari sinilah muncul welas asih yang sejati. Bayangkan dirimu adalah tetesan air yang jatuh ke samudera. Di saat itu, engkau tidak hilang. Engkau justru menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Itulah yang terjadi saat kesadaranmu mengenali dirinya sebagai bagian dari kesadaran semesta. Tidak ada lagi identitas sempit, tidak ada lagi dinding pemisah. Hanya ada satu keberadaan yang luas dan menyatu. Dan ketika pemahaman ini hidup dalam dirimu, maka seluruh hidupmu akan menjadi cerminan dari kebenaran itu. Engkau tidak lagi mencari untuk menjadi terang, karena engkau telah menyadari bahwa terang itu berasal dari dalam. Engkau tidak lagi bertanya siapa dirimu, karena engkau telah melihat bahwa kesadaran itulah dirimu. Bukan apa yang kau miliki, bukan masa lalumu, bukan ketakutanmu, tapi kehadiran abadi yang diam dan menyala dari dalam. Kesadaran menyembuhkan tanpa harus mengubah apapun. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Kesadaran tidak berusaha memperbaiki apapun. Ia tidak berkata,
ini salah dan harus diubah. Ia hanya hadir, dan dalam kehadiran itulah sesuatu mulai sembuh. Penyembuhan sejati tidak selalu datang dari tindakan, tapi dari melihat dengan jernih, dari menerima dengan penuh cinta, dari menyadari tanpa syarat. Begitu banyak orang mencoba menyembuhkan luka batin dengan melarikan diri darinya. Mereka menumpuk afirmasi, mengganti suasana, menghindari rasa. Tapi semua itu hanya memperkuat ilusi bahwa luka adalah musuh. Padahal luka tidak meminta disangkal, ia hanya ingin disaksikan. Ia hanya ingin disambut dalam kesadaran, tanpa diusir, tanpa diganti. Dan ketika kesadaranmu hadir dalam luka itu, maka luka pun melebur dalam terang. Kesadaran tidak berkata, engkau harus menjadi lebih baik dulu. Ia tidak menunggu versimu yang sempurna. Ia masuk ke dalam kekacauanmu, duduk bersama bayanganmu dan berkata, aku di sini bersamamu. Dan dalam kehadiran itu, tanpa satu pun kata, ada keajaiban yang bekerja. Bukan karena luka diperbaiki, tapi karena luka diizinkan untuk ada. Dan dari kehadiran itulah, luka berhenti berteriak. Saat engkau tinggal dalam kesadaran, engkau tidak lagi mengejar versi ideal dari dirimu. Engkau mulai memandang semua yang pernah terjadi, bahkan yang paling menyakitkan, sebagai bagian dari perjalanan yang membawamu pulang. Engkau tidak lagi membenci masa lalu, karena kini engkau tahu, semuanya membentuk jembatan menuju momen ini. Momen di mana engkau akhirnya melihat semuanya dari ruang yang tidak menghakimi. Penyembuhan yang lahir dari kesadaran adalah penyembuhan yang lembut. Ia tidak datang dari kehendak kuat, tapi dari kepasrahan. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksa. Kesadaran tahu bahwa segalanya akan pulih dalam waktu dan cara yang tepat. Yang penting hanyalah engkau hadir. Engkau melihat, engkau tidak lagi berpura-pura. Dan dari kejujuran itu, getaran penyembuhan mengalir alami, tanpa usaha. Kesadaran juga menyembuhkan relasimu dengan orang lain. Saat engkau melihat orang lain dari ruang batin yang jernih, engkau tidak lagi melihat mereka sebagai penyebab rasa sakitmu. Engkau mulai melihat bahwa mereka pun terluka, mereka pun sedang mencari jalan pulang. Dan dalam penglihatan yang bersih itu, pengampunan muncul bukan karena paksaan, tapi karena pemahaman. Pengampunan lahir dari kesadaran, bukan dari logika. Dan ketika engkau hidup dengan kesadaran seperti ini, hidupmu tidak lagi bergantung pada seberapa sempurnanya semuanya berjalan. Karena bahkan dalam ketidaksempurnaan pun, kesadaran bisa bersinar. Bahkan di tengah badai, keheningan masih bisa hadir. Kesadaran menyembuhkan bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah cara engkau hadir di dalamnya. Dan itu cukup untuk membebaskan jiwamu. Kesadaran adalah gerbang menuju keutuhan semesta. Saudaraku, inilah puncak dari semua pemahaman. Kesadaran adalah jembatan antara dirimu dan semesta. Bukan hanya sebagai pengamat, bukan hanya sebagai penerima, tetapi sebagai kesatuan yang hidup. Saat engkau benar-benar hadir dalam kesadaran, engkau tidak lagi merasa sebagai bagian kecil yang terpisah. Engkau mulai merasakan bahwa dirimu adalah satu dengan segalanya. Keutuhan tidak dicapai dengan menambahkan sesuatu ke dalam dirimu, tapi dengan melepaskan segala hal yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Dan begitu semuanya dilepas, nama, status, cerita, harapan, maka yang tersisa adalah kesadaran murni. Dan kesadaran itu adalah semesta yang sedang mengenal dirinya sendiri melalui dirimu. Engkau bukan lagi hanya bagian dari kehidupan. Engkau adalah kehidupan itu sendiri yang tengah mewujud. Ketika engkau hidup dalam kesadaran, engkau mulai melihat dunia bukan dari mata yang takut, tetapi dari mata yang mencinta. Alam bukan lagi sekadar latar, melainkan sahabat jiwamu. Orang lain bukan lagi yang berbeda, tapi adalah pantulan dari dirimu sendiri. Bahkan keheningan malam pun menjadi bahasa yang berbicara langsung ke hatimu. Karena engkau tak lagi terpisah, engkau telah menyatu, engkau telah pulang. Semua yang engkau cari di luar, kebahagiaan, makna, penerimaan, semuanya ternyata ada di sini, di kesadaran yang hidup dalam dirimu. Kesadaran inilah yang membuatmu tidak lagi mengejar. Ia mengajarkan bahwa menjadi hadir sepenuhnya dalam satu momen adalah pengalaman ilahi yang sesungguhnya.
dan tidak ada pencapaian yang lebih agung dari itu. Dalam keheningan kesadaran, engkau akan merasakan bahwa tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Segalanya adalah bagian dari tarian semesta. Bahkan kesedihanmu memiliki tempat. Bahkan kegagalanmu adalah bagian dari tarian ilahi yang membentuk dirimu. Dan kesadaranmu adalah ruang tempat semua tarian itu berlangsung dengan harmoni. Kini engkau tidak lagi melihat kesadaran sebagai teori. Ia telah menjadi pengalaman langsung. Bukan lagi konsep, tapi hidup yang berdenyut dalam dirimu. Dan di titik inilah, engkau akan menyadari bahwa hidup bukan tentang menjadi sesuatu. Hidup adalah tentang menjadi sadar akan apa yang selalu ada dan selalu menjadi. Kesadaran bukan tujuan, ia adalah rumah, gerbang, dan sumber dari segalanya. Saudaraku, jika engkau telah menyimak hingga akhir, maka satu hal telah terjadi dalam dirimu. Benih kesadaran telah tumbuh, dan dari benih itu akan lahir pohon yang kuat, pohon keheningan, penerimaan, cinta, dan keutuhan. Engkau tidak perlu menghafal kata-kata ini. Engkau hanya perlu menyatu dengan getaran yang telah bangkit di dalam dirimu. Dunia luar mungkin tidak berubah, tantangan bisa tetap datang, tapi kini engkau tidak lagi sama. Engkau telah menemukan ruang batin tempat damai tidak tergantung pada kondisi. Tempat terang tidak padam hanya karena malam datang. Tempat di mana engkau bisa duduk dalam keheningan dan tahu, inilah aku telah pulang. Jagalah kesadaran itu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan. Bukan dengan aturan, tapi dengan perhatian. Dan ketika engkau melangkah di dunia, dengan kesadaran sebagai cahaya di hatimu, maka setiap kata yang kau ucapkan, setiap langkah yang kau ambil, akan menjadi doa diam-diam yang menyentuh kehidupan orang lain. Engkau adalah kesadaran itu sendiri, tak terpisah dari semesta, tak tergoyahkan oleh dunia, tak tergantikan oleh apapun, kini dan selamanya. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah menjadi, terima kasih telah sadar.